Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan melihat bagaimana Pak Rahmat yang akan mencoba kabur dari rumahnya sendiri. Nah, kira-kira apakah nantinya Pak Rahmat akan berhasil bertemu dengan Nando dan memberitahukan semuanya kepada Nando tentang apa yang Siska dan Dita lakukan kepada dirinya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Rahmat yang akhirnya bisa dikendalikan oleh Siska, Dita, dan juga Ferdi. Ya, memanfaatkan obat-obatan yang diminum oleh Pak Rahmat. Hal itu membuat Pak Rahmat akhirnya menuruti semua keinginan dari mereka. Ya, bahkan Pak Rahmat pun sampai bisa lupa dengan Nando, Henny, dan juga Saleha. Bahkan Pak Rahmat sampai mengusir mereka dan menganggap bahwa Nando telah menipu dirinya. Nando yang sebenarnya adalah anak kandung Pak Rahmat ternyata dibuat seperti orang-orang yang mengaku-ngaku ya kawan-kawan bahwa dirinya adalah anak Pak Rahmat. Dan Siska tentunya melakukan ini semua karena Siska ingin mendapatkan seluruh harta kekayaan Pak Rahmat. Ya, padahal semua ini benar-benar sangat di luar kendali dari Pak Rahmat. Namun sepertinya Nando, Saleha, dan juga Bu Henny tidak terlalu memikirkan tentang harta Pak Rahmat. Mereka justru malah khawatir dengan kondisi kesehatan Pak Rahmat. Ya, di episode sebelumnya saja Pak Rahmat pun dibuat selalu tertidur ya kawan-kawan oleh Bu Siska dan juga Dita. Namun di malam harinya saat itu Pak Rahmat pun terbangun dan Pak Rahmat merasakan pusing yang sangat-sangat pusing di kepalanya. Pak Rahmat benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan oleh Dita, Siska, dan juga Ferdi kepada dirinya. Oleh karena hal itu, Pak Rahmat pun akhirnya mencari cara untuk bisa keluar dari rumah tersebut. Dan di episode nanti malam, kita akan melihat bagaimana nantinya Pak Rahmat yang akhirnya berhasil untuk keluar dari kamarnya. Saat itu, Pak Rahmat berkata bahwa dirinya harus segera kabur dari rumah dan memberitahu Nando tentang apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Namun tiba-tiba Dita memergoki Pak Rahmat sehingga Pak Rahmat saat itu mencoba untuk melarikan diri dengan melemparkan barang apapun yang ada di dekat Pak Rahmat. Bahkan sendal pun sampai melayang ke badan Dita dan membuat Dita kesakitan. Saat itu Dita terlihat sedang membawa obat dan juga minuman ya kawan-kawan. Sepertinya memang Dita akan memberikan obat itu lagi kepada Pak Rahmat. Ya, meskipun Pak Rahmat bisa dikendalikan dan bisa dicuci otaknya, namun dalam jangka waktu beberapa jam saja. Karena ketika nanti efek obat itu hilang, Pak Rahmat akan kembali sadar seperti biasanya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pada saat itu, Dita pun berteriak-teriak ya kawan-kawan meminta bantuan kepada Gania dan juga Ferdi karena Dita tidak bisa menghandle Pak Rahmat sendirian. Ya, semoga saja Pak Rahmat memang berhasil keluar dari rumah itu ya kawan-kawan dan berhasil kabur.
serta menemui Nando agar Pak Rahmat bisa menceritakan semuanya kepada Nando dan juga Saleha tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dan jika nanti Pak Rahmat tinggal di rumah Nando untuk sementara, pasti juga akan ketahuan ya kawan-kawan bahwa memang efek obat tersebut benar-benar sangat luar biasa. Dan setelah Pak Rahmat tidak meminum obat itu, Pak Rahmat baik-baik saja dan Pak Rahmat bisa mengingat semuanya dengan baik, termasuk siapa Nando, siapa Saleha, dan apa hubungannya dengan Pak Rahmat. Ya, kalau saja nanti Nando berhasil mengetahui apa penyebab Pak Rahmat menjadi seperti hilang kendali ya kawan-kawan, Nando pasti akan marah besar karena obat-obatan tersebut pasti memiliki efek yang buruk untuk jangka panjang Pak Rahmat ya kawan-kawan. Apalagi efek obat tersebut yaitu melumpuhkan saraf otak, sehingga ini pasti akan sangat berbahaya untuk kedepannya. Pak Rahmat bisa saja mengidap penyakit keras dan bahkan mungkin hal ini akan memangkas umur Pak Rahmat ya kawan-kawan. Jadi Pak Rahmat bisa saja umurnya lebih pendek dari seharusnya. Pak Rahmat bisa saja mengalami penyakit yang serius dan bahkan mungkin bisa menyebabkan kanker. Karena memang obat itu sangat ganas ya kawan-kawan, sehingga Nando tidak terima dengan semua yang dilakukan oleh Siska, Dita, dan juga Ferdi. Apalagi setelah Nando mengetahui bahwa Ferdi bukanlah anak kandung Pak Rahmat. Wah, bener-bener makin hari makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua bener-bener penasaran ya kawan-kawan. Ya, semoga saja apa yang kita inginkan, yaitu keadilan bagi Nando dan juga Saleha, akan segera terjadi dan kebahagiaan mereka akan segera terbentuk dengan cara menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi saat ini. Dan semoga nantinya baik Dita, Siska, ataupun Ferdi, mereka bisa menerima ganjarannya yang setimpal ya kawan-kawan untuk apa yang mereka perbuat kepada Pak Rahmat. Dan semoga memang mereka lekas tertangkap oleh pihak kepolisian agar hidup Saleha dan juga orang-orang terdekatnya itu bisa aman dan nyaman. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.